Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lija Nur Amalia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Untuk soal yang pertama, ada berapa istilah yang harus diketahui oleh calon guru bahasa Arab seperti bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. A. Uraikan pengertian istilah-istilah tersebut secara singkat dan jelas disertai contoh. B. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara istilah-istilah tersebut. C. Jelaskan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dari istilah-istilah di atas. Untuk jawaban nomor 1, istilah bahasa pertama yaitu bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, bahasanya seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Istilah yang kedua yaitu bahasa pertama. Bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa, kini telah memperoleh satu bahasa. Istilah yang ketiga yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas, dan di daerah juga banyak. Istilah yang keempat yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua atau L2 jenis bahasa yang bukan bahasa ibu bagi penutur, akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Istilah yang kelima yaitu bahasa nasional. Bahasa nasional atau bahasa kebangsaan adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Istilah yang keenam yaitu bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang tidak mendalami wilayah tertentu. Contoh bahasa ibu yang terjadi menjadi anak dari seorang tentara atau polisi, maka anak ini harus menyesuaikan bahasa lokal di mana yang bersangkutan itu menempatinya. Bila lama di tempat tersebut dan mudah bergaul, maka yang bersangkutan akan cepat mendapatkan kosakata bahasa ibu tersebut. Contoh bahasa pertama. Untuk contoh bahasa pertama sama seperti bahasa ibu yang merupakan bahasa yang dikuasai manusia sejak lahir. Jika bahasa yang dikuasainya tersebut merupakan bahasa Sunda, maka bahasa Sunda merupakan bahasa pertamanya. Contoh bahasa daerah, seperti ada yang berbahasa Jawa, Sunda, dan ada juga berbahasa Aceh, Madura, dan Batak. Contoh bahasa kedua. Bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dengan bahasa lokal daerah sebagai bahasa asli. Contoh bahasa nasional. Bahasa nasional lebih mengacu kepada bahasa daerah seperti ayo dolan nek kali. Contoh bahasa asing. Bahasa ini biasa digunakan oleh masyarakat yang mendalami wilayah tertentu. Contohnya bahasa Indonesia dianggap bahasa asing di Australia. B. Persamaan dan perbedaan dari bahasa. Persamaan dari bahasa tersebut bahasa utama, daerah, kedua, nasional, dan asing jika ditinjau dari segi kegunaan yaitu alat yang digunakan untuk berinteraksi antara satu dan dengan yang lainnya. C. Posisi bahasa Arab di Indonesia. Bahasa Arab adalah bahasa yang menduduki peringkat ke-6 di dunia sebagai bahasa yang paling banyak digunakan serta sebagai bahasa resmi yang digunakan PBB. Untuk soal yang kedua, uraikan pengertian, persamaan,
dan perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Dari kedua istilah di atas, mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajar bahasa Arab di sekolah di Indonesia? Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Pemerolehan bahasa memiliki suatu permula yang gradual yang muncul dari presentasi-presentasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Pembelajaran bahasa. Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa dengan belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Persamaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Bahasa diperoleh dengan cara belajar, pembelajarannya dengan cara tulis, membaca, menghafal, dan praktek dalam daily composition. Terkecuali bahasa ibu, karena bahasa ibu tanpa harus kalian hafal, kalian sudah mampu untuk menggunakannya dalam komunikasi setiap hari. Perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa. Proses untuk penguasaan bahasa utama dilakukan secara tidak sadar. Lingkungannya memberikan ia lebih banyak model untuk ditiru. Untuk pembelajaran bahasa, proses untuk penguasaan bahasa kedua dilakukan secara sadar oleh individu yang bersangkutan. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat dasar. Yang sesuai digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab dari kedua istilah di atas, menurut saya yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata kuliah pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia, yaitu pemerolehan bahasa. Kenapa seperti itu? Karena di pemerolehan bahasa ini manusia akan mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Untuk soal yang ketiga, yaitu uraikan secara singkat dan jelaskan dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Dasar-dasar teoritis dalam bahasa Arab, adapun uraian secara singkat dan jelasnya yaitu bahasa adalah sebuah kebutuhan psikologis dan sosiologis yang berupa bunyi dan sistem simbol untuk mengungkapkan kebutuhan dan keinginan secara arbiter. Kemahiran seseorang dalam suatu bahasa tidak menjamin kemahirannya mengajarkan bahasa tersebut kepada orang lain. Mahir berbahasa adalah satu hal dan mahir mengajarkan bahasa adalah hal yang lain. Seorang guru bahasa Arab harus menguasai setidak-tidaknya 3 hal, yaitu keterampilan berbahasa, pengetahuan tentang bahasa Arab, keterampilan mengajarkan bahasa Arab. Implementasi dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing dengan menerapkan kosakata yang telah dipelajari dan media menonton kartun berbahasa Arab disertakan subtitle. Untuk soal yang keempat, yaitu jelaskan hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Pembelajaran bahasa asing termasuk Arab jauh lebih dapat dicapai ketika tertanam di masa kanak-kanak. Bahasa yang diberikan adalah kebiasaan. Lingkup pembelajaran bahasa Arab mencakup unsur-unsur bahasa yang terdiri dari tata bahasa, qawaidul lughah, kosakata, pelafalan, dan ejaan, aswatu arabiyah. Keterampilan bahasa ialah mendengarkan istima', berbicara kalam, membaca qiraah, dan menulis kitabah, serta aspek kebudayaan yang terdapat dalam teks lisan dan tertulis dalam pembelajaran bahasa Arab diharapkan untuk mendorong
membimbing, mengembangkan, dan memelihara kemampuan siswa dan menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik menerima maupun produktif. Terutama dalam belajar bahasa Arab untuk masa kanak-kanak adalah awal persiapan bagi anak-anak untuk memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk membuat anak-anak lebih siap dan memiliki wawasan global. Mempertimbangkan Arab adalah bahasa ibadah, pengenalan ilmu pengetahuan, terutama harta Islam, dan telah menjadi budaya dan peradaban Islam. Dan peradaban tidak harus dipaksa. Karena dalam kedudukan bahasa asing di Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antar bangsa, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia, alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa, sekalipun peran ini sekarang boleh dikatakan tidak terlalu besar. Bahasa agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.